Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara jelek begitu kok asik. Sama sekali tidak merasuk hati, membunuh gairah beribadah. Aduh. Sholat, Pak. Udah, Ma. Kapan? Dalam hati. Astagfirullahaladzim. Emang Papa siapa? Rasulullah yang udah dijamin masuk surga aja masih sholat. Iya, nanti. Sekarang kamu sholat sana. Di rumah aja, Ma. Papa nggak suka sama suara adzannya. Astagfirullahaladzim. Alasan aja. Bangun. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Siapa yang nyuri? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sampai di mana tadi ya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha. Siapa toh anda lo gak pakai aturan? Pencuri! Kenapa lo, Roy? Azan mesti pakai aturan, Bah. Gak bisa sembarangan. Apa hubungannya sama pencuri? Belum masuk waktunya sholat kau sudah azan. Itu namanya nyuri waktu. Maksud saya tadi itu kecepatan. Masa sih? Lihat itu jam berapa? Waktu sholat subuh Jakarta itu jam 4:40. Oh, gitu. Ya, kurang-kurang dikit kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Salah satu syarat azan itu kalau sudah masuk waktunya. Udahlah, nggak usah dipermasalahin. Ya masalah lah. Sampai itu menyebabkan orang sholat tidak pada waktunya. Haram, dosa sampean. Iya. Ntar gua sholat tobat. Gua minta ampun sama Allah, ya. Satu lagi, Mbah. Azan itu harus merdu supaya panggilan sholat merasuk di hati. Lu ngina suara gua, Roy. Ayo, kita selesai di luar. Pak, udah jangan gitu. Nggak bisa, Jam. Nggak bisa. Gua mesti ngasih pelajaran sama tuh anak. Ya, diingatin malah marah. Mas Roy, udah, Mas Roy, awas lu. Saya cuma ngingatin, Mas. Mas Roy, sana. Roy! Sini lo. Udah. Sini. Pak. Roy! Iya, Pak, udah, Pak. Astagfirullah. Yang ikhlas ya, Ma. Kesempurnaan hanya milik Allah.
Papa manusia biasa yang penuh kekurangan dan kehilafan. Papa ngomong apa sih? Papa mencintai Mama bukan karena kecantikan wajah. Seperti Papa mencintai Allah yang tanpa rupa. Please deh, Pa. Jangan bikin Mama deg-degan. Ayo, Ma. Kita bersama menghadap Allah. Siapa tahu ini hari terakhir kita sholat berjamaah. Pa, jangan ngomong begitu dong, Pa. Mama belum siap ditinggalin Papa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Azan lagi, Mas. Iya, yang tadi batal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tadi itu azan apa ya? Mas Roy kenapa? Azannya merasuk hati. Pak, azan saya dicuri. Mestinya saya yang azan. Subhanallah. Azan pakai 2 kali. Ceroboh banget sih. Maaf Ustadz, hilap. Bang Jack mana? Pergi ke saudaranya. Domino? Ikut. Lu mau ngapain, Roy? Komat. Sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih utama pahalanya daripada dunia dan seisinya. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Penting. Makanya laksanain. Boleh.
Boleh? Iya boleh lah. Gimana sih? Tapi jangan ada yang nyuri lagi. Boleh, boleh ambil. Maafin saya ya Mas Roy. Saya udah ngambil pahala azannya Mas Roy. Santai aja Mas. Saya cuma heran. Dengar suara azan semerdu Mas Azam aja nggak ngefek sama sekali. Apanya? Harusnya dengar suara azan itu kan pada datang. Ini malah enak-enakan tidur. Itu bukan urusan kita Mas Roy, itu urusan Allah. Yang penting kan kita udah manggil. Tapi kan kita capek Mas. Dipanggilin tiap waktu tapi nggak ada yang jawab. Kalau Mas Roy capek, istirahat. Ya udah Mas Roy ya, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesempatan kalian untuk tampil prime time. Produksinya cuma sekali, tapi wajah kalian akan muncul setiap hari di jam yang sama. Iklan apaan, Lin? Bukan iklan. Ya apaan, kek? Yang jelas harganya harus cocok. Itu masalahnya, Cel. Ya kalau harganya nggak cocok ya nggak usah diterima lah, Lin. Aduh, cari kerjaan yang jelas-jelas aja deh, Lin. Gue yakin kok di luar sana masih banyak banget perusahaan yang mau pakai jasa kita untuk ngiklanin produknya. Fred, kebiasaan banget sih. Kalau mau komentar dengerin dulu masalahnya. Masalahnya sudah jelas, Saudara Juki. Harganya tidak cocok, ya kan, Lin? Makanya gue suruh Linda cari pekerjaan lain yang sesuai value kita lah. Jangan diobral begitu. Emang bener begitu, Lin? Enggak. Tuh, enggak kan? Makanya dengerin dulu Linda. Linda ini manajer kita, yang ngurusin kita, nyari kerjaan kita. Jadi... Lu juga diem dong. Ayo, Lin. Gini. Ada tawaran, kalau menurut gua nih, ini cukup menarik dan perlu. Ya, walaupun budgetnya nggak terlalu besar, tapi... Selain bermanfaat, tayangan ini bisa meningkatkan value kalian di depan penonton. Iya. Tawarannya apa? Apa yang kudu kita kerjain? Ah, udah to the point aja, Lin. Apaan? Oke. Kalian diminta untuk jadi model tayangan azan maghrib dan subuh. Nggak ada kerjaan lain apa? Iklan motor kayak atau apa gitu, Kelin? Kenapa? Kalian nggak setuju? Gua mau, Lin. Biarin aja mereka nggak mau. Gua mau. Gratis. Kalau perlu nggak usah dibayar seperak pun. Masalahnya, mereka minta kalian bertiga, Juki. Naskahnya udah disiapin. Kalau gue sendiri sih ngeri, Lin. Ngeri kenapa? Malu gue sama Allah. Di tayangan itu, kita kudu ngingetin orang supaya sholat. Sedangkan kita, sholatnya masih pada bolong. Kita. Lu aja kali, gua enggak. Ah, udah. Cancel aja. Lagian budgetnya kecil. Terserah kalian. Gue nggak bisa maksa. Justru yang kayak gini-gini harus dipaksa, Lin. Kalau enggak mereka ntar cuma jadi korun. Yang hobinya cuma ngumpulin harta. Asal lu tahu ya, seorang muazin akan diampuni dosanya sejauh suaranya. Dan suara kita nanti bakal didengar seluruh Nusantara. Lu nggak nyimak ya dari tadi? Kita itu sebagai talentnya. Model. Nanti ada suara azan. Nah, gambarnya tuh kita. Bukannya kita yang azan, Juki. Oh gitu? Ya paling enggak kita ada bagian di suara azan itu. Gue yakin ada pahala di dalamnya. Gue sih yakin. Nggak tahu deh kalau kalian. Jadi
Jadi sampean enggak tahu? Enggak. Ketua RT kok enggak tahu apa yang terjadi di lingkungannya? Udah siap nih, jalan duluan. Urusin lingkungan. Jangan main catur terus. Habibie, Ya, Pak. sini. Ayo main catur lawan Pak RW. Wah, kebetulan nih. Ada hiburan. Bi, sampean tahu enggak? Tadi subuh siapa yang azan? Mas Ajam. Enggak mungkin. Situ nanya ajan yang pertama apa yang kedua? Yang jelek. Emangnya kenapa, Pak? Saya benci banget sama orang itu. Udah tahu suaranya jelek, masih maksain azan. Begitu salah waktu lagi. Sudahlah, nggak usah dimasalahin. Ya masalah. Orang jadi nggak bergairah datang ke musola gara-gara suara dia. Ya itu sih karena situ aja yang malas ke musola. Sholat saya rusak gara-gara orang bodoh itu. Lu ngatain gua bodoh terus? Loh. Siapa yang bilang sampean bodoh? Lah udah. Loh. Nesu. Jangan-jangan dia pelakunya. Ih, nyebelin banget sih. Kamu kenapa, Kal? Ada apa, Kalila? Kalau udah bosen bilang. Jangan main pergi begitu aja. Nggak tanggung jawab banget sih. Siapa yang berani meninggalkan Mbak Kalila? Bilang, biar Pak Ul yang kasih pelajaran. Bilang, Mbak, biar Pak Ul urus. Kamu apaan sih, Ul? Saya sudah menjadi bagian keluarga ini. Maka apapun yang terjadi, saya harus ikut terlibat. Ayo, Mbak, bilang. Domino. Saya sudah mengira. Mbak Kalila tenang saja. Saya akan cari dan habisi dia. Jangan. Apaan sih? Ada apa nih? Mbak Kalila, Pak. Mbak Kalila jadi korban pelecehan Domino. Hah? Serius, Kal? Bukan. Bukan itu maksud Kalila. Dengerin dulu, Bang Paul apaan sih? Dia mah nggak perlu dikasih denger, Kal. Lu masuk sono. Ini urusan keluarga. Siapa? Lu diapain sama Domino? Nggak diapa-apain, Om. Ya terus kenapa kamu sampai marah-marah segala? Kalila lagi sebel sama Domino. Dia tuh udah berkali-kali pergi nggak ngabarin-ngabarin. Kan urusan taman dia terbengkalai. Emang dia kemana? Ya nggak tahu, handphonenya aja nggak aktif di telepon. Bukan cuman taman yang terbengkalai, musola juga. Masa ada azan subuh sampai 2 kali? Aduh, kacau. Paul! Siapa? Lu nguping ya? Sedikit, Pak. Coba lu ke musola sekarang, cari Domino. Kalau nggak ada, lu tanya ke warga yang lain. Kemana tuh Domino? Siapa? Oh iya, sekalian tanya juga, Bang Jack ngilang kemana? Siapa? Disuruh jaga musola pada ngilang. Lu ngapain masih di sini? Buruan berangkat. Siapa? Astagfirullahaladzim.
Badan doang gede, ngeheng mulu tuh otak. Astagfirullah. Kayak ada yang kurang. Kayak ada yang ganjel. Kayak ada yang hilang. Hampa. Ada apa ya? Perasaan gua nggak enak banget. Badan gue gemeteran nih. Ih, kenapa sih? Kok jadi bodoh ya? Oh, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jack mana? Pisang di situ tuh. Saya nanya baik-baik, Mas. Saya juga jawabnya baik-baik. Saya lagi nyari Bang Jack. Bukan nyari pisang. Kalau nyari pisang di sini. Kalau nyari Bang Jack di musola. Nggak ada. Saya sudah cari kemana-mana. Berarti nggak ada di sini. Kemana? Mana gue tahu? Emang gue bapaknya apa? Kok nyolot? Ngajak ribut? Mau pada ngapain nih? Katanya mau ngajak ribut. Dasar muka lapar! Makan siang. Kenapa bisa lupa Mungkin kita kasihkan kerja Om Jerry. Bukan, kita udah biasa berhenti kerja, istirahat terus makan kalau dengar suara azan. Bener, dan dari tadi gue nggak denger ajan. Jangan-jangan mic-nya musola lagi rusak. Udah, nggak usah dipikirin. Sekarang kita makan. Ya, makan. Assalamualaikum. Ya ampun nih, ngagetin aja. Waalaikumsalam. Gambar siapa tuh? Mau tahu aja. Kalila apa kabarnya? Baik. Tumben mampir. Pada nggak syuting? Masih libur. Bang Jacknya mana? Nggak ada. Ya. Pada kenapa sih? Dari tadi ngagetin mulu. Sorry. Maaf. Ya begitulah, lakon kampret. Si Linda nanyain lu nih. Apaan? Ya tentang azan yang itu. Udah terima aja sih. Iya kan, Kal? Apaan? Kalila setuju nggak kalau kita bertiga jadi model iklan untuk tayangan azan di TV? Setuju. Kalian bakal menginspirasi orang buat sholat. Apa jaminannya? Kalian itu kan public figure. Banyak fans yang mengidolakan. Mereka tuh bakal meniru apa yang kalian lakukan. Budgetnya kecil, Kak. Jangan nyari duit mulu. Pahala juga dong. Ya hitung-hitung itu sebagai ladang amal buat kalian. Pinter. Assalamualaikum.
Iya, Ma. Kapan? Iya. Oke. Mertua gue mau datang. Kalian lucu juga ya. Masih jomblo tuh, Juk. Ntar deh, kapan-kapan gue garap. Garap? Sawah kali digarap. Susah banget sih dibilangin, ampe gue sendiri frustasi. Emang kenapa sih dia nggak mau ke musola? Ya nggak kenapa-napa, males aja. Kita kan sebagai seorang istri pengen ngelihat suaminya rajin beribadah. Syukur-syukur mau ke masjid, nggak cuma ngasih duit doang ke kita. Ya udahlah, lo kan sebagai istri udah coba ngingetin. Gua ngerasa suami-suami sekarang lebih banyak terobsesi sama dunia daripada akhirat. Saking sibuknya, sedikit demi sedikit minat terhadap agama mulai berkurang. Agama bakal jadi asing kembali seperti awal kedatangannya. Tapi umat Islam bakal terus ada kan ya? Masih. Sampai Allah sendiri yang memusnahkan umat Islam dari muka bumi. Meruntuhkan Ka'bah karena tidak ada lagi yang make. Hingga yang tersisa hanya orang-orang kafir di muka bumi dan sambil menunggu hari kiamat. Ya elah Mega. Mau kemana sih lu? Nabung. Kok ke situ? Kalau ada yang deket ngapain jauh-jauh? Astagfirullahaladzim. 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 Si Roy kemana sih? Terpaksa deh. Enggak deh. Ntar gue ledekin lagi. Mendingan sholat sendiri dulu deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ampun. Ini semua gara-gara nggak ada azan. Bikin kita jadi lupa waktu. Masih di demo nih. Siapa yang bakal kita demo? Ya pengurus musola lah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mah, ngaji banyak bener mah. Semuanya antusias dengerin papa ceramah. Sampai nggak ada satupun yang ngobrol. Pokoknya cakep dah. Nih, dapat amplop dari panitia. Rezeki tuh. Mama nggak tahu mesti ngomong apa, Pak. Ya ngomong alhamdulillahirabbil alamin gitu. Masa innalillahi. Seharian ini Mama nggak denger azan di musola kita, Pak. Masa sih? Serius, Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, semua kelewat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa sih? Makanya Papa cek sana. Yaudah, bentar, Papa mau ganti baju dulu. Oh, jadi lo yang nyuruh, Zam? Saya nggak nyuruh Mas Roy berhenti azan, Pak. Iya, tapi lo udah menginspirasi dia untuk tidak azan. Dengan kata istirahat. Tapi maksud saya kan nggak begitu. Roy, kalau lu mau istirahat, nanti aja di kuburan. Kalau udah mati.
selama hayat masih dikandung badan, kita mesti terus beribadah, mengais pundi-pundi pahala. Bukan malah istirahat tidur-tiduran di rumah. Mas Azam yang nyuruh, Pak. Mas Roy nggak suka banget ya sama saya. Asal tahu Roy, muazin itu akan diampuni dosa-dosanya sepanjang suara azan. Dan pahalanya beserta orang-orang yang sholat bersamanya. Itu dia Pak Ustadz. Pahala saya sedikit. Karena yang datang juga sedikit. Bahkan saya pernah azan sendiri, qomat sendiri, sholat pun juga sendiri. Selain itu juga, azan mengandung nilai dakwah di dalamnya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mengajak sholat menuju kemenangan. Pahala itu. Paham? Mas Roy, ditanya tuh. Saya tuh heran. Ban utamanya yang bocor, tapi kok ban serepnya yang dimarahin. Maksud apa? Ngomong yang jelas. Mestinya kan Bang Jack yang dimarahi, atau Domino. Mereka kan yang ngurus musola ini, yang seharusnya lebih bertanggung jawab. Nyari kambing hitam sendiri mulu. Kalau saya kan freelance, bukan karyawan tetap. Ustadz Peri, keluar! Ada apa ini? Ada yang salah. Kenapa hari ini nggak ada yang azan? Betul, Ustaz. Betul. Halah, dengar suara azan kalian juga nggak datang ke musola. Masalahnya, kita semua jadi lupa waktu. Betul, Ustaz. Betul. Hanya orang-orang yang lalai yang lupa waktu sholat. Fawailul lil musallin. Udah pada sholat? Pasti belum kan? Astaghfirullahalazim. Kita ini orang miskin, bodoh, banyak masalah, enggak sholat. Terus istimewanya di mana? Kita ini enggak lebih seperti sebutir pasir di antara miliaran pasir lainnya. Seisi bumi pun enggak peduli. Siapa lo? Sampai lu mau nerima hidayah dari Allah. Hidayah urusan Allah, Ustaz. Biar Allah yang bimbing kita. Hidayah ala kulli hal. Bener. Masalahnya, kita ini nggak tahu kapan jadwal turunnya hidayah. Terus yang lebih celaka lagi. Lu tunggu seumur hidup. Ternyata nama lu tidak terdaftar sebagai penerima hidayah. Allahu Akbar. Makanya usaha. Jangan sampai ninggalin sholat. Pulang. Mandi. Sholat. Ya Allah, baru tinggal 2 hari aja musola udah surem. Kalau gelap di mana-mana juga jadinya suram. Ibarat hati yang gak pernah disinari cahaya ilahi.
Makanya jangan pada pergi. Pak Jalal, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum itu ibadah. Bikin orang senang, nggak mancing emosi. Saya asik-asik aja, Cang. Nih, ini ada apa nih? Bang Jack dari mana? Dari kota. Urusan pribadi. Seorang pemimpin itu harus bisa menempatkan diri di atas kepentingan pribadinya, Bang. Ini ada apa sih sebetulnya? Selain saya, Bang Jack ditunjuk sebagai imam tetap musola. Pemimpin jamaah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Makanya bertanggung jawab atas ibadah yang berlangsung di dalamnya. Ya terus salah saya di mana? Kan tiap hari juga saya ngimamin sholat di musola ini. Salah saya di mana? Kenapa saya disalahin? Lah, kok abang yang jadi emosi? Harusnya kita berdua dong. Kenapa mesti emosi? Gara-gara abang kabur-kaburan, umat jadi nggak karu-karuan. Siapa yang kabur, Pak Jalal? Saya ini terpaksa pergi karena ada urusan yang mesti saya selesaikan. Masalahnya, musola jadi terbengkalai. Nggak ada azan, nggak ada imam. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Ya bisa lah. Namanya juga kampung kincir. Kan ada Pak Ustadz. Emang Pak Ustadz pergi juga? Abang kan tahu. Saya kadang-kadang mesti ngimamin di masjid sebelah. Nah, jadi sekarang Pak Ustadz juga tahu kan bagaimana kualitas orang-orang di kampung kincir. Jadi Pak Ustadz tolong perhatiin dong. Kok jadi saya yang disalahin? Ya iyalah. Pak Ustadz lebih mementingkan orang-orang di kampung lain dibandingkan orang-orang di kampung sendiri. Tapi kan ini ibaratnya seorang kiai yang sibuk ceramah ke sana kemari sehingga melupakan bagaimana mengajar santri-santrinya yang mondok di pesantrennya. Kok jadi kesana-sana? Ibarat juga seorang ustadz yang repot ceramah di Amerika, ceramah di Korea, ceramah di Hong Kong, di Brazil, sehingga lupa untuk memperhatikan dan ngurusin di lingkungannya sendiri. Ini kan nggak bener, ya kan, Ustaz? Yang saya tahu, ini semuanya para nabi dan rasul lebih mengutamakan di lingkungannya sendiri dulu untuk mendakwahi orang-orangnya. Setelah itu baru pergi ke kaum lain. Itu pun mereka didik dulu para da'i yang handal. Setelah itu diperintahkan menyebar ajarannya ke seluruh muka bumi. Dan satu lagi, ini yang mesti Pak Ustadz dan Pak Jalal tahu. Dari tadi, dari jalanan, saya ini nahan pipis. Jadi sekarang saya mohon maaf, saya pamit dulu. Saya pipis dulu sebentar. Maaf. Kok jadi gua yang kena? Ya salam. Lagian Pak Ustadz juga sih. Jadi Pak Jalal nyalain saya juga? Setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya.